Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Ibu harap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya tetap semangat mengikuti pelajaran bahasa Indonesia meskipun kita belum bisa bertatap muka secara langsung karena adanya pandemi ini. Meskipun kita belum bisa bertatap muka secara langsung, Ibu harap pandemi ini tidak menyurutkan semangat kalian untuk tetap terus belajar, dan belajar. Karena belajar bahasa Indonesia itu menyenangkan. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing agar dalam proses pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Baiklah anak-anak, pada pertemuan hari ini, Ibu akan memberikan materi dan menjelaskan sedikit mengenai suatu teks. Nah, kira-kira anak-anak ada yang tahu tidak teks apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Belum tahu ya? Jika belum tahu, akan Ibu kasih clue sedikit. Jadi, teks yang akan kita bahas hari ini yaitu teks yang menggambarkan suatu objek, yang mana objek tersebut bisa berupa hewan, manusia, tumbuhan, bahkan tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia, seperti Candi Borobudur, Gunung Merapi, dan lain sebagainya. Kira-kira setelah Ibu kasih clue, ada yang tahu tidak teks apa yang akan kita bahas hari ini? Ya, benar. Teks yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai teks deskripsi. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut mengenai teks deskripsi, alangkah lebih baiknya anak-anak mengetahui KD yang akan kita pelajari pada hari ini. KD yang pertama yaitu KD 3.1, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek yang didengar dan dibaca. Kemudian KD 4.1 menjelaskan isi teks deskripsi objek yang dibaca dan didengar secara tulis, lisan, dan visual. Kemudian indikator yang harus anak-anak capai pada pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu siswa mampu menentukan ciri-ciri teks deskripsi. Kemudian indikator yang kedua, siswa mampu menunjukkan isi informasi dalam teks deskripsi. Kemudian, siswa mampu menyusun kembali teks deskripsi secara lisan atau tertulis. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menayangkan satu video yang mana video tersebut berupa lagu nasional Indonesia. Kira-kira anak-anak tahu tidak lagunya apa? Belum tahu? Ya, lagunya itu berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Nah, dalam lagu ini banyak sekali pendeskripsian mengenai keelokan dan keindahan yang dimiliki negara kita ini, Indonesia. Nah, anak-anak nanti dapat memperhatikan ya ketika lagunya Ibu putar. Nah, anak-anak perhatikan apa aja sih deskripsi-deskripsi yang ada dalam lagu tersebut. Nah, mungkin itu bisa menjadi bayangan pertama anak-anak mengenai tes deskripsi selanjutnya. Seperti itu. Diperhatikan ya anak-anak. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa yang amat subur, Pulau melati pujaan bangsa.
sekarang kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian teks deskripsi. Kira-kira anak-anak tahu tidak, apa sih pengertian teks deskripsi itu? Masih belum tahu ya? Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih teks deskripsi itu. Jadi, secara garis besar, teks deskripsi itu adalah teks yang berisi mengenai gambaran suatu objek, yang mana objek tersebut digambarkan secara detail, sedetail mungkin, sehingga pembaca maupun pendengar dapat membayangkan serta merasakan apa yang kita alami pada saat itu. Nah, sebagai contoh, semisal kalian ingin mendeskripsikan pantai. Nah, di pantai itu ada apa aja sih yang bisa kita deskripsikan? Di pantai ada apa aja, anak-anak? Ya, yang pertama itu ada pohon kelapa. Biasanya seperti itu ya. Kemudian ada batu karang. Kemudian ada ombak yang tinggi mungkin. Nah, benda-benda tersebut bisa kalian deskripsikan untuk mendeskripsikan suatu pantai tersebut. Contohnya, nah, ketika kalian ke pantai Parangtritis, nah, kemudian kalian menceritakan pada teman kalian di Parangtritis itu seperti ini. Di pantai Parangtritis terdapat pohon kelapa yang menjulang tinggi. Nah, kemudian ada ombak yang begitu tinggi juga mungkin. Kemudian ada batu karang yang begitu kokoh. Nah, deskripsi-deskripsi tersebut dapat menggambarkan serta pendengar yang kalian ceritai itu dapat seolah-olah merasakan apa yang ada di pantai Parangtritis itu. Seperti itu. Sudah paham anak-anak dari sini? Baik, jika sudah paham, Ibu lanjutkan lagi. Kemudian, Ibu akan jelaskan mengenai ciri-ciri umum teks deskripsi. Nah, anak-anak bisa melihat di PPT, ciri-ciri yang pertama yaitu menggambarkan suatu objek. Nah, objek tersebut bisa berupa makhluk hidup seperti manusia, hewan, maupun tumbuhan. Selain itu, kita juga bisa mendeskripsikan tempat wisata, kemudian tempat bersejarah seperti museum, kemudian candi, dan lain sebagainya. Ciri-ciri umum teks deskripsi yang kedua yaitu penggambaran melibatkan kesan indera. Nah, maksudnya di sini apa sih? Penggambaran melibatkan kesan indera ini dalam pendeskripsian kita bisa melibatkan panca indera sehingga pendengar maupun pembaca dapat seolah-olah merasakan mungkin, kemudian seolah-olah pembaca itu bisa melihat apa yang kita ceritakan, seolah-olah bisa merasakan apa yang kita ceritakan. Nah, di sini indera kita kan ada 5. Nah, kita ambil contoh. Seumpama kita melibatkan kesan indera penglihatan. Nah, pada PPT sudah Ibu kasih contoh seperti hamparan pasir putih di pantai biru sangat elok dipandang mata. Nah, seolah-olah sangat elok dipandang mata. Nah, seolah-olah kita kan juga melihat apa sih yang diceritakan oleh teman kita. Nah, di pantai itu ada hamparan pasir putih yang mana hamparan itu sangat indah sehingga kita bisa membayangkan apa yang ada di pantai tersebut. Nah, selanjutnya Ibu beri contoh yang kedua yaitu menggunakan kesan indera pendengaran. Nah, seperti yang Ibu kasih contoh di PPT yaitu indera pendengaran. Contohnya terdengar suara burung yang merdu dari pepohonan. Nah, di sini menggunakan kalimat-kalimat yang merujuk pada indera pendengaran. Seperti kalimat terdengar suara burung. Nah, seolah-olah kita juga merasakan terdengar suara burung yang merdu dari pepohonan tersebut. Nah, kira-kira anak-anak sudah paham belum mengenai penggambaran melibatkan kesan indera ini? Sudah? Ya. Kemudian Ibu lanjutkan ya jika sudah mengerti. Nah, selanjutnya untuk ciri-ciri umum yang ketiga bisa dilihat di PPT, yaitu membuat pembaca ikut merasakan sendiri apa yang dialaminya. Nah, Ibu sudah berulang kali tadi mengatakan bahwa teks deskripsi ini memang
tujuannya agar pendengar ataupun pembaca ikut merasakan apa yang kita alami, seolah-olah pendengar dan pembaca ini ikut dan merasakan sehingga dapat membayangkan apa yang kita ceritakan. Nah, seperti itu. Jadi teks mungkin ya, kalau kalian nanti membuat tes deskripsi, nah tes deskripsi ini dikatakan berhasil jika apa? Jika kalimat-kalimat dalam tes deskripsi yang kalian buat ini bisa membuat pembaca ataupun pendengar seolah-olah pendengar itu ikut apa yang kalian alami. Nah, disitulah tes deskripsi bisa dikatakan berhasil. Nah, tes deskripsi kalian bisa dikatakan berhasil, seperti itu. Sudah paham anak-anak mengenai ciri-ciri umum tes deskripsi? Ya, baik. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke ciri tes deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Nah, bisa anak-anak lihat di PPT. Yang pertama yaitu menggunakan kata-kata khusus untuk menggambarkan objek. Nah, kata-kata khusus ini bisa berupa mungkin perincian dari suatu deskripsi, mungkin dari warna, contohnya warna kuning, warna hijau, warna putih. Nah, seumpama anak-anak ingin mendeskripsikan suatu tas. Nah, tas itu berwarna apa sih? Itu dideskripsikan. Warnanya merah mungkin ya. Nah, selain dari warna, anak-anak bisa juga mendeskripsikan dari segi bentuknya mungkin. Bentuknya kotak mungkin ya. Tas kotak gitu. Tas kotak warnanya merah. Nah, kira-kira itu yang mendengarkan tuh juga sudah bisa merasakan apa yang kalian deskripsikan itu. Jadi dari segi penglihatan bisa membayangkan ya pendengar melihat suatu tas warnanya merah, kemudian bentuknya kotak, kemudian apalagi mungkin ukurannya besar. Nah, hal-hal tersebut masuk ke dalam rincian, yang mana rincian tersebut dapat mendukung tes deskripsi agar semakin baik, seperti itu. Mungkin dari sini anak-anak sudah paham? Nah, kemudian yang kedua yaitu menggunakan kalimat yang rinci untuk menggambarkan objek secara konkret. Nah, Ibu juga sudah menjelaskan berkali-kali bahwa tes deskripsi ini memang teks yang harus kalimatnya rinci. Mungkin rinci di sini itu detail. Seperti yang Ibu contohkan sebelumnya tadi, tas. Harus didetailkan secara detail agar pembaca maupun pendengar dapat merasakan juga, dapat memahami apa yang kita deskripsikan secara baik dan benar, seperti itu ya. Kemudian deskripsi yang ciri tes deskripsi penggunaan bahasa yang ketiga, menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat. Nah, di sini anak-anak tahu tidak apa yang dimaksud dengan menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat? Nah, contohnya jika anak-anak belum tahu, seperti yang sudah Ibu tulis dalam PPT, kata indah. Nah, kata indah ini kan banyak sekali ya sinonimnya, seperti permai, elok. Nah, seperti itu. Nah, kata indah ini bisa diganti menggunakan elok, permai agar emosi yang tercipta dalam suatu teks itu semakin kuat. Sehingga kekuatan di dalam teks deskripsi itu semakin jelas dan tes deskripsi itu menjadi baik dan benar, seperti itu. Nah, mungkin selain kata indah, anak-anak ada yang bisa memberi contoh pada Ibu? Ya, benar. Mungkin kata cantik. Nah, kata cantik ini bisa diberikan sinonim lain seperti jelita. Nah, itu. Ayu mungkin. Nah, hal tersebut membuat emosi semakin tinggi sehingga kekuatan dalam tes deskripsi semakin baik, seperti itu. Sudah paham anak-anak? Nah, kemudian jika sudah paham, Ibu akan lanjut ke ciri teks deskripsi secara bahasa yang keempat, yaitu banyak menggunakan majas. Nah, di sini majas sangat
berperan penting dalam tes deskripsi ini. Contohnya sudah Ibu kasih di PPT, bukit-bukit tangguh nampak menjadi latar bagian pantai. Nah, bukit-bukit tangguh. Nah, tangguh ini yaitu majas hiperbola. Seakan-akan bukit-bukit itu tinggi, tangguh. Nah, sehingga menjadikan tes deskripsi itu semakin baik seperti itu untuk anak-anak. Mungkin anak-anak ada yang belum mengerti atau ada yang perlu ditanyakan pada Ibu, silakan, jangan malu-malu ya. Ya, masih belum. Ya, kalau begitu Ibu lanjutkan ke ciri-ciri tes deskripsi cara bahasa yang kelima. Nah, tes deskripsi yang memunculkan kata ganti orang. Contohnya, jika kita mendeskripsikan kucing, nah, kita bisa menggunakan kata ganti seperti kucingku, anakku, mungkin ayahku. Nah, itu bisa kita gunakan dalam tes deskripsi ini yang menunjukkan kepunyaan kita, sehingga tes deskripsi ini semakin konkret seperti itu. Sudah paham anak-anak dari sini penjelasan dari Ibu? Ya, jika sudah paham, Ibu lanjutkan ya. Baiklah anak-anak, itu tadi penjelasan sedikit dari Ibu mengenai teks deskripsi. Nah, untuk selanjutnya anak-anak akan berlatih mengidentifikasi isi informasi dari teks deskripsi. Namun sebelumnya Ibu akan memberikan satu video yang mungkin bisa menambah penjelasan terlebih lanjut dan pemahaman anak-anak lebih lanjut mengenai mengidentifikasi teks deskripsi. Seperti itu. Dilihat dulu ya videonya anak-anak. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.